Hai, kami akan menjelaskan materi dari konsep mall. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Imelda Suek. Saya Roswita Bere. Dan saya Dersindun. Kami dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Simak penjelasan berikutnya. Hai teman-teman pecinta kimia, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pernahkah kalian melihat seorang laboran sedang mereaksikan senyawa-senyawa kimia? Terlihat sangat mudah ya, hanya menuangkan dari satu gelas ukur ke gelas ukur lainnya. Jangan sampai keliru ya, setiap senyawa yang dituangkan dari satu gelas ke gelas lainnya harus melalui proses perhitungan yang rumit. Perhitungan bisa meliputi jumlah mol, massa atom relatif, suhu, dan masih banyak variabel lainnya. Jadi saat ini mari kita bahas salah satu variabel, yaitu tentang konsep mol. Jangan lupa simak penjelasan video selanjutnya. Sebelum itu, kita harus mengerti pengertian dari konsep mol. Mol adalah satuan hitung dalam bidang kimia yang digunakan untuk dapat memudahkan perhitungan. Mol dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai massa sesungguhnya dalam suatu senyawa dibandingkan dengan massa molekul relatif senyawa tersebut. Mol merupakan suatu zat paling universal yang mudah dikonversikan ke satuan lain. Yang kedua, kita harus mengetahui hubungan konsep mol dengan jumlah partikel. Di dalam satu mol dapat menunjukkan jumlah dari partikel dalam zat yang berjumlah sama jika dibandingkan dengan jumlah partikel pada 12 gram atom karbon. Menurut penelitian dilakukan oleh Avogadro, jumlah partikel yang ada di dalam 12 gram atom karbon adalah sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 buah partikel. Bilangan ini kemudian dikenal secara luas sebagai bilangan Avogadro dengan notasi Na atau L yang menyatakan bahwa di dalam mol zat tertentu mengandung sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 buah partikel zat itu sendiri. Bilangan Avogadro yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah bentuk dari hubungan yang dimiliki oleh jumlah mol dan partikel. Dari hubungan tersebut, maka memiliki persamaan, yaitu jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, atau jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang ketiga yaitu hubungan jumlah mol dengan massa molar. Massa molar dapat diartikan sebagai massa dari satu mol senyawa yang memiliki nilai yang sama dengan massa atom relatif yang dinyatakan dengan notasi AR dan juga sama dengan massa molekul relatif yang dinyatakan dengan notasi MR. Dari penjelasan tersebut, hubungan jumlah mol dengan massa molar dapat dinyatakan pada persamaan berikut ini. Massa sama dengan jumlah mol dikali dengan massa atom relatif. Yang kelima yaitu hubungan jumlah mol dengan volume. Hubungan ini biasa terjadi pada senyawa yang ada dalam wujud gas. Volume molar merupakan nilai volume suatu senyawa untuk satu mol. Untuk satu senyawa mol tersebut, terdapat berbagai kondisi pengukuran yang biasa digunakan, antara lain pada keadaan standar dengan volume molar 22,4 liter per mol, atau dengan pengukuran lain pada keadaan RTP dengan nilai volume molar 22 liter per mol. Yang dimaksud dengan keadaan STP dalam hal ini adalah saat temperatur 273 K dengan jumlah tekanan sebesar 1 atm. Sedangkan kondisi RTP merupakan kondisi saat temperatur 298 K dengan tekanan 1 atm. Adapun hubungan yang dimiliki oleh jumlah mol dengan volume dalam keadaan STP dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut.
Hanya sebagai berikut, volume dalam keadaan standar sama dengan mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Hubungan antara mol dan molaritas secara matematis dapat dilihat sebagai berikut. Jika ditanya molaritas, maka rumusnya menjadi M sama dengan N per V, di mana N sama dengan molaritas dan N sama dengan mol, V sama dengan volume. Jika ditanya mol, maka rumusnya menjadi M sama dengan N kali V, di mana N sama dengan mol dan M sama dengan molaritas, V sama dengan volume. Yang kedua, hubungan antara mol dan massa. Jika ditanya mol, maka rumusnya menjadi M sama dengan M per mR atau AR, di mana M sama dengan mol dan M sama dengan massa, mR sama dengan molekul relatif. Jika ditanya massa, maka rumusnya menjadi M sama dengan N kali mR. Yang ketiga, hubungan antara mol dan volume dalam keadaan standar. Jika ditanya mol, maka rumusnya menjadi M sama dengan volume bagi dengan 22,4. Jika ditanya volume dalam keadaan standar, maka rumusnya menjadi 22,4 kali dengan mol. Yang berikut hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Jika ditanya mol, maka rumusnya menjadi jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23, di mana 6,02 kali 10 pangkat 23 ini merupakan bilangan Avogadro. Jika ditanya jumlah partikel, maka rumusnya menjadi N sama dengan jumlah partikel sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Untuk lebih memahami, mari kita simak contoh soal berikut ini. Bunyi soalnya, apabila mula-mula massa dari besi yang ada di kamar email adalah 0,1116 kg dan massa atom relatif dari besi adalah 55,8 gram per mol. Mol awal dari besi tersebut adalah titik-titik. Diketahui. Yang pertama, massa dari besi yaitu 0,1116 kg. Jika dibawa ke gram, maka menjadi 111,6 gram. Yang kedua, AR dari besi yaitu 55,8. Yang ditanya adalah mol. Jadi mol sama dengan molaritas per AR. Masukkan angka-angkanya. Molaritas yang tadi adalah 111,6 per AR-nya 55,8. Langsung saja. 111,6 bagi 5,8, maka hasilnya menjadi 2 mol. Semoga dengan contoh soal tersebut kalian bisa lebih paham ya. Oke, selanjutnya kita punya contoh soal di sini, di mana soalnya itu adalah tentukan jumlah partikel baik itu atom atau molekul dalam. Untuk yang A itu 2 mol Fe dan yang B itu 0,5 mol H2O. Nah, ini untuk menjawabnya di sini nanti saya mulai jawab untuk yang A. 2 mol H2O, diingat kembali ya. Ini kita ada hubungannya dengan jumlah partikel. Berarti yang diketahui di rumus dasarnya itu adalah mol sama dengan Jp per L. Kan seperti itu ya. Dan yang ditanyakan di sini adalah Jp. Berarti ketika saya ingin mencari Jp dan ternyata ada yang diketahuinya ada mol, maka di sini rumusnya menjadi Jp sama dengan mol kalikan dengan L, di mana molnya itu adalah 2 mol dan L-nya itu adalah yang sudah diketahui ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, maka jawabannya di sini
adalah dikalikan saja 2 mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka kita tahu atau kita dapat 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel atom. Ingat ya, ini satuannya adalah partikel atom. Kenapa partikel atom? Karena yang ditanyakan adalah unsur Fe. Nah, untuk yang B yang ditanyakan adalah untuk 0,5 mol H2O. Maka kita cek rumusnya masih sama, yaitu Jp per L. Yang dicari adalah Jp dan rumusnya yaitu mol kalikan dengan L, sehingga saya punya 0,5 mol kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Maka didapat jawabannya adalah 0,5 kali 6,02, yaitu 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, karena H2O di sini merupakan senyawa, maka jawabannya adalah partikel molekul. Banding atau bedakan dengan yang A, di mana yang A di sini partikelnya satuannya adalah partikel atom dan yang B satuannya adalah partikel molekul. Untuk soal nomor 2, yaitu ini ada hubungannya dengan massa molar. Tentukan jumlah mol dari 18 gram H2O. Nah, ini jika diketahui ARH-nya sama dengan 1 dan ARO-nya sama dengan 16. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, yang pertama kita lakukan adalah kita hitung MR-nya dulu ya. MR dari H2O buat yang masih bingung, H-nya ada 2, berarti 2 kali ARH gitu ya. Ditambah O-nya ada 1, berarti 1 kali ARO. ARH 1 berarti 2 kali 1 ditambah ARO itu 16, 1 kali 16. Maka ketemu 2 tambah 16, maka MrH2O adalah 18. Karena yang ditanyakannya itu adalah mol, maka ingat rumusnya mol sama dengan gram per. Nah, ingat karena H2O ini merupakan suatu molekul, maka di sininya juga rumusnya gram per mr. Seperti ini ya. Oke, jangan sampai lupa untuk rumusnya. Gramnya berapa? Oh, ternyata gramnya saya punya 18 gram dengan mr 18. Maka saya dapat mr atau maaf mol H2O dari soal ini adalah 1 mol. Oke, soal yang ketiga, di sini tentukan volume dari 2 mol gas oksigen yang diukur pada keadaan standar atau STP. Di mana keadaan standar ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ingat, rumusnya apa? Rumusnya mol sama dengan VSTP per 22,4. Dan yang ditanyakan di sini adalah berapakah volume STP-nya. Maka volume STP sama dengan mol kali 22,4. Molnya ada 2 mol, kalikan saja dengan 22,4. Maka kita punya volume STP untuk gas oksigen tersebut sebanyak 44,8 liter. Oke, untuk soal yang keempat, yaitu tentukan mol dari 1 liter HCl 0,1 molar. Nah, saya ingatkan kembali untuk rumusnya, di mana mol sama dengan ya volume kalikan dengan konsentrasi, kan seperti itu ya. Nah, kita masukkan volume yang kita punya adalah 1 liter. Berarti di sini 1 liter kalikan dengan konsentrasi. Konsentrasinya adalah 0,1 molar. Maka didapat mol dari senyawa HCl yang dimaksud adalah 0,1 mol.